Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Yuntun C. selaku dosen pengampu distribusi sistem tenaga listrik dan juga teman-teman yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami ingin mempresentasikan tugas besar distribusi sistem tenaga listrik yang berjudul Analisis perancangan ulang aliran daya pada penyulang I9 dengan metode Modified Newton-Raphson serta aspek keandalan dan ekonomi dari sistem distribusi Kaltimbra 20 kV pada PT PLN Persero area Balikpapan. Sebelum kita memulai presentasi kali ini, alangkah baiknya kami perkenalan terlebih dahulu. Yang pertama ada Muhammad Alif Nugraha, NIM 04171058. Kemudian ada Nuril Bahroin, NIM 04171053. Dan yang terakhir saya sendiri, Sid Farhan, NIM 04171058. Adapun outline pada presentasi kali ini yaitu yang pertama perkenalan penyulang I9, kemudian tujuan dan manfaat, kemudian ada metode penelitian, kemudian ada power flow etap dan hasilnya, kemudian ada power flow MATLAB dan hasilnya, kemudian ada analisis keandalan yaitu yang termasuk SAIFI, SAIDI, dan CAIDI, kemudian ada analisis ekonomi, kemudian ada proteksi, relay, dan penambahan kapasitor, dan yang terakhir itu penutup yaitu kesimpulan dan saran. Perkenalan penyulang I9 itu seperti ini. Gambar diagram tunggalnya bisa kita lihat. I9 ini berada di sekitar daerah Balikpapan Selatan, di dekat daerah Ringrut. Kemudian adapun data yang kita pakai dalam presentasi kali ini yaitu ada data beban dan data panjang saluran. Yang pertama itu ada RRD 941, rating trafonya 160 kVA dan bebannya 9 kVA. Kemudian ada sampai 12 beban dengan total beban 992 kVA. Kemudian ada data panjang saluran. Yang pertama itu ada RRD 41 MT Haryono, panjang salurannya 500 meter. Kemudian ada 12 saluran lagi lainnya. Oke, tujuan dan manfaat penelitian, di mana tujuan yang dicapai dalam tugas besar ini adalah sebagai berikut. Pertama, kita dapat mengetahui aliran daya penyulang I9 dengan menggunakan metode Modified Newton-Raphson. Yang kedua, kita dapat mengetahui indeks keandalan sistem distribusi 20 kV pada penyulang I9. Yang ketiga, kita dapat mengetahui analisis aspek ekonomis dari daya listrik pada penyulang I9. Yang terakhir, kita dapat mendesain proteksi penyulang I9. Selanjutnya, manfaat dari pelaksanaan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, kita dapat mengetahui bentuk desain dari penyulang I9 dengan menggunakan etap. Yang kedua, kita dapat mengetahui gangguan yang terjadi serta solusinya pada penyulang I9. Yang ketiga, kita dapat menjalin kerjasama antara perusahaan dengan kampus dalam bidang pengembangan jaringan distribusi. Selanjutnya, metodologi penelitian. Yang pertama kita lakukan yaitu studi literatur, di mana kita mempelajari tentang ilmu-ilmu yang berhubungan tentang tugas besar. Kita dapat mengacu pada e-book, paper, jurnal, dan buku-buku lainnya. Setelah kita studi literatur, kita mengumpul data, di mana kita mencari diagram segaris dari penyulang, daya penyulang, gangguan, data pelanggan, dan juga data pendukung lainnya. Setelah itu, kita mendesain ulang penyulangnya dengan menggunakan software etap. Setelah itu, kita merancang power flow. Setelah merancang power flow dari software etap, kita menganalisis
hasil data simulasi, di mana hasil simulasi ini akan dibandingkan dengan simulasi etap, di mana pada analisis aliran daya kita analisis setiap dari bus dan fasanya. Setelah analisis data hasil simulasi, kita ke analisis keandalan, di mana kita menganalisis keandalan dari penyulang I9 berdasarkan SAIDI, SAIFI, dan juga CAIDI. Setelah analisis keandalan, kita masuk ke perhitungan analisis ekonomi. Kita di sini menganalisis daya yang tidak tersalurkan atau losesnya, di mana kita mengetahui biaya perencanaan pendistribusian pada penyulang I9. Setelah perhitungan analisis ekonomi, kita ke perancangan proteksinya. Kita di sini melakukan perhitungan arus hubung singkat. Kemudian kita menentukan pengaman pada distribusi seperti recloser, fuse, dan juga CB. Setelah itu, setelah kita melakukan semua metodologi atau langkah-langkahnya, kita menyusun laporannya. Nah, di sini ada power flow, etap, dan hasil datanya. Yang sebelah kiri itu ada gambar single line diagram dari penyulang I9. Sedangkan yang sebelah kanan ada gambar SLD penyulang I9 menggunakan software etap, di mana kita dapat single line diagramnya dari PT PLN area Balikpapan. Selanjutnya pada penelitian ini kita hanya menggunakan beberapa bus saja sebagai sampel untuk melakukan analisis aliran daya, di mana kita menggunakan bus 10 sampai 21. Nah, itu ada gambar dari SLD-nya dengan bus sampel dan pengujian. Yang sebelah kiri dan sebelah kanan yaitu gambar single line diagram yang telah disederhanakan. Di sini ada data-data dari penyulang I9. Yang sebelah kiri ada data-data bebannya, dengan ada kode beban dan juga rating trafo pada setiap kode beban. Lalu juga ada bebannya itu sendiri, dimana ada beban total yang dihasilkan pada penyulang I9 itu sebesar 992 kVA. Lalu sebelah kanan ada tabel data panjang saluran I9, di mana setiap jalur saluran itu memiliki panjang saluran yang berbeda-beda. Selanjutnya konduktor yang digunakan pada penyulang I9 itu sendiri, itu kita menggunakan Olex 3/C 190 mm persegi. Nilai impedansi konduktor tersebut pada software etap ditunjukkan pada gambar, bisa dilihat pada gambar sebelah kiri. Lalu berdasarkan data di atas dapat diambil impedansi per kilometer untuk urutan positif, sehingga didapatkan impedansi konduktor per kilometer adalah sebagai berikut. Nah, pada tabel sebelah kanan tuh ada impedansi saluran setiap saluran itu sendiri. Nah, di mana Z konduktornya didapat sebesar 0,265 ditambah J 0,131 ohm per kilometer. Dengan menggunakan impedansi konduktor tersebut, maka impedansi tiap saluran akan diperoleh. Nah, ada parameter lain yang dibutuhkan dalam analisis aliran daya, yaitu nilai daya beban pada setiap load bus. Nah, nilai daya beban itu pada penyulang I9 bisa dilihat pada tabel, di mana bus 234 memiliki faktor daya sebesar 0,85, dan dengan daya semu pada bus 2 sebesar 400 kVA, bus 3 sebesar 516 kVA, dan bus 4 sebesar 326 kVA. Selanjutnya kita simulasi dengan etap. Kita menggunakan etap dengan versi 12.6.0, di mana menggunakan tegangan antar fasa sebesar 20 kV. Nah, itu ada bentuk single line diagram yang dimodelkan dengan etap, di mana kita dapat rata-rata tegangan setiap bus dan penurunan tegangannya.
di mana bus 2 penurunan tegangan sebesar 99,977, bus 3 sebesar 99,963, bus 4 sebesar 99,949. Setelah dilakukan analisis aliran daya atau power flow menggunakan etap 12.6 pada sampel yang kita ambil di penyulang I9, maka kemudian kita melakukan analisis aliran daya atau power flow menggunakan metode Modified Newton-Raphson untuk membandingkan nilai tegangan ataupun penurunan tegangan di metode Modified Newton-Raphson dan di aplikasi etap 12.6. Nah, kita tahu bahwa nilai tegangan antar fasa SUTM adalah 20 kV, maka nilai tegangan fasanya itu 20 bagi akar 3 sama dengan 11,467. Yang membedakan adalah beda fasanya, di mana fasa A 0 derajat, fasa B min 120 derajat, dan fasa C 120 derajat. Kemudian kita menginisialisasi sudut tegangannya, di mana kita mengasumsikan bahwa kasus ini adalah tidak seimbang. Untuk bis 2-nya itu kita asumsikan 50, 20, 30, bis 3-nya 20, 30, dan 50, dan bis 4-nya 30, 50, dan 20. Nah, adapun jenis kabel yang kita gunakan, seperti teman saya tadi bilang, adalah OLED 3/C 150 mm², di mana Z konduktornya adalah 0,265 ditambah J 0,131 ohm per kilometer. Kita bisa mendapatkan impedansi salurannya dengan mengkalikan Z konduktor dan jarak antar bisnya, di mana bis 12 dengan jarak 370 itu didapat impedansi saluran 0,09805 ditambah J 0,04847, bis 23 dengan jarak 300 kita dapat 0,0795 ditambah J 0,0393, dan bis 34 dengan jarak 500 kita dapat 0,1325 plus J 0,0655. Nah, kemudian ini adalah flowchart metode Modified Newton-Raphson. Yang pertama tentunya ada mulai penentuan jenis busnya, sudah kita tentukan sampel bus pada penyulang I9, terus penentuan parameternya, itu tadi ada daya, jarak, dan impedansi konduktor. Kemudian kita inisiasi parameter awal yaitu adalah sudut, dan kita juga tadi mengkalikan impedansi saluran. Kemudian nanti dari simulasi akan membentuk matriks Jacobian untuk menentukan delta X-nya, di mana delta X nanti akan digunakan untuk menghitung sudut tegangan, nilai tegangan, dan arus. Nah, adapun MATLAB-nya yaitu sebagai berikut. Kita akan menetapkan bahwa iterasi maksimalnya adalah 300, dan untuk Z konduktornya tadi itu adalah 0,265 ditambah 0,131i dari jenis kabel OLEX tadi, dan untuk Z12, Z23, dan Z34 itu bisa dikalikan dengan jarak seperti di kursor yang saya tunjukkan ini, dan setelah itu kita bisa menentukan matriks Y-busnya atau matriks admitansinya. Nah, kemudian tadi ada sudut tiap admitansinya, itu juga tadi kita inisialisasi atau asumsi, maka nanti akan mendapatkan matriks sudut. Dan adapun daya bus yang tadi sudah Nuril sebutkan itu ada 400 kilo, kemudian ada 516 dan ada 326. Itu juga akan digunakan untuk menghitung nilai V atau sudut tegangan ataupun arus pada metode Modified Newton-Raphson. Kemudian ini adalah tadi tegangan 20 kV dan dibagi akar 3 untuk menghitung juga nanti nah, semua ini itu akan menghitung nilai P dan Q yang ada untuk menentukan matriks Jacobian. Setelah menentukan matriks Jacobiannya, itu akan membentuk nilai X. Nah, untuk nilai X-nya ini akan dilakukan terus-menerus hingga mendapatkan nilai iterasi maksimal. Hasil dari simulasi metode Modified Newton-Raphson pada MATLAB ini didapatkan grafik seperti pada gambar. Ada tegangan bis 2, tegangan bis 3, dan tegangan bis 4. Ini menunjukkan nilai tegangan bis yang beda-beda didapat setiap fasanya. Nah, ini adalah nilai sudut akhir iterasi dalam derajat, di mana yang A itu 10 pangkat min 3, B min 119, dan C 120 derajat untuk setiap bisnya. Nah, untuk nilai tegangan akhirnya
itu berkisar 11,54 entah di fase A, B, atau C pada setiap busnya. Dan untuk nilai arusnya itu beragam, di mana ada di bis 12 itu berkisar 30-an dikurang 15 sekian I, dan bis 23 itu pada fase A, B, C itu ada berbeda-beda, di fase A ada 15 dikurang 7,6 I, tetapi di B dan C itu 24 dikurang 12 I, dan bis 34 itu di fase A itu 7,56 min 3,78 I, di B 12,6 dan dikurang 6,23 I, dan C 5,04 dikurang 2,49 I. Nah, adapun penurunan tegangannya sendiri itu setiap fase memiliki nilai berkisar 99,9% di setiap busnya. Ini adalah hasil per fase di A, B, dan C. Nah, setelah itu kita rata-ratakan untuk mempermudah. Jadi, nilai rata-ratanya setiap bus adalah sebagai berikut. Di bis 2 itu tegangannya 11,543, tegangan bis 3 11,541, dan tegangan bis 4 itu 11,540. Untuk penurunan tegangannya sendiri itu ada di bis 2 99,966%, di bis 3 99,947%, di bis 4 99,935%. Untuk arusnya sendiri di bis 2 35,7076, bis 3 24,2095, bis 4 9,3739, dan dengan sudut min 26,305 di setiap bisnya. Nah, ini adalah tabel perbandingan metode yang digunakan dengan etap 12.6 dan metode Modified Newton-Raphson, di mana ada perbedaan selisih di penurunan. Ini kita berfokus di penurunan tegangannya. Selisihnya itu pada bis 2 ada 0,011%, bis 3 0,016%, dan bis 4 0,014%. Nah, ini selisihnya tidak jauh. Jadi, ini membuktikan bahwa dengan metode Modified Newton-Raphson ataupun etap 12.6, kita dapat menghitung nilai tegangan, penurunan tegangan, arus, ataupun sudut fasa di penyulang I9 dengan sampel yang kita ambil bis 1 sampai bis 4 yang sudah disederhanakan. Oke, selanjutnya keandalan penyulang I9, di mana akan ditampilkan data-data gangguan pada bus-bus penyulang I9, di mana tabel sebelah kiri ada data gangguan pada bus 1 penyulang I9, bisa dilihat di sebelah kiri. Lalu ada juga data gangguan pada bus 2 penyulang 9, bisa dilihat sebelah kanan, di mana total durasi pada bus 1 penyulang 9 sebesar 19,33 jam, sedangkan total pelanggan alami gangguan sebesar 2.335 pelanggan. Sedangkan pada data gangguan pada bus 2, total durasinya sebesar 19,33 jam, dengan total pelanggan alami gangguan sebesar 7.804 pelanggan. Selanjutnya, kita mencari indeks keandalannya seperti SAIFI, SAIDI, dan juga CAIDI. Untuk persamaan SAIFI, kita bisa menggunakan persamaan jumlah pelanggan alami gangguan per jumlah pelanggan tersedia, di mana jumlah pelanggan alami gangguan sebesar 2.225 per 188, yaitu pelanggan tersedianya, dan didapatkan SAIFI sebesar 12 kali. Jadi di sebelah kiri ada tabel indeks keandalan SAIFI pada penyulang I9. Lalu kita mencari SAIDI, di mana dengan persamaan jumlah durasi gangguan per jumlah pelanggan tersedia, dengan durasi gangguan didapatkan sebesar 19,33 dan jumlah pelanggan tersedia sebesar 2.135. Jadi SAIDI yang didapatkan sebesar 0,0259 jam. Lalu ke CAIDI, di mana kita menggunakan persamaan SAIDI per SAIFI, di mana SAIDI tadi sebesar 0,00905 dan SAIFI sebesar 12. Jadi CAIDI yang didapat sebesar 0,0075417 jam per kali.
Nah, di atas ada tabel indeks andalan CID pada penyulang I9. Jadi menurut IEE STD ST136, nilai indeks CID memenuhi standar, yaitu di bawah 2,3 jam per tahun. Namun nilai indeks STIV tidak memenuhi standar karena standarnya di bawah 1,45 kali per tahun. Nah, untuk menurut SPLN, nilai indeks CID memenuhi standar, yaitu di bawah 75,4 jam per tahun. Dan nilai indeks CIV memenuhi standar, yaitu di bawah 14,3 kali per tahun. Setelah analisis keandalan, kita masuk ke analisis ekonomi. Setelah dilakukan perhitungan, maka didapatkan data berikut ini. Jadi untuk analisis ekonomi ini kita perlu mencari nilai Z dan nilai velos, yang dimana nilai Z itu mempunyai rumus Z sama dengan I kuadrat dikali R, yang dimana I-nya itu 35,70776 sudut min 26 dikuadratkan, kemudian dikalikan dengan 0,1094 sudut 26,3 dan didapatkan hasil 139,488 sudut min 26,31. Itu untuk beban 1, 2, dan itu dilakukan hal yang sama untuk beban 2, 3, dan 24. Kemudian kita nyari velos, yang dimana rumus velos ini 3 dikali I kuadrat, yaitu 35,776 sudut min 26 305 dikalikan dengan nilai R, yaitu 0,1094 sudut 26,3 dan didapatkan hasil 418,47 sudut min 26,31. Dan untuk Z dan velos ini masing-masing satuannya itu kilowatt. Jadi masuk ke perhitungan NDE. NDE ini ialah daya yang tidak terhantar dalam suatu waktu. Untuk mencari nilai NDE ini PC, yaitu velos, kemudian dikali TCA. TCA ini sendiri rata-rata gangguan dalam suatu waktu. Ini yang dimana kita ambil nih rata-rata gangguannya dalam 2 bulan, yaitu 19 jam. Kemudian dikalikan PC dikali TCA, maka hasilnya 7.950,93 minus sudut 26,31. Kemudian rumus yang sama kita aplikasikan kepada beban B1, B2, serta B2, B4. Maka didapatkan hasil berikut ini. Kemudian setelah kita mendapat NDE, kita masuk dalam perhitungan total kerugian. Untuk total kerugian ini didapatkan dengan NDE dikali TDL. TDL ini dimana tarif dasar listrik yang sudah ditetapkan oleh kementerian. Kemudian ada rumusnya sendiri, itu NDE dikali TDL, yang didapatkan hasilnya 8.863.219 rupiah, yang dimana didapatkan hasil 8.863.219,708 rupiah, yang dimana rumus ini digunakan juga kepada beban 1, beban 3, beban 2, dan beban 4. Maka didapatkan total kerugiannya 13.018.637 rupiah. Kita lanjut ke proteksi yang akan dilanjutkan oleh Muhammad Alif Nugraha. Selanjutnya adalah proteksi penyulang I9. Nah, di mana subbab ini adalah menganalisis koordinasi relay overcurrent dan penutup balik otomatis. Tetapi, untuk koordinasi relay overcurrent yang perlu dilakukan terlebih dahulu adalah menghitung nilai arus hubung singkat 3 fasa dan arus beban penuh. Nah, kita kembali lagi ke awal, kita membahas Z konduktor yang kita pakai, yaitu OLEX, di mana urutan
positif dan urutan negatifnya itu bernilai 0,265 ditambah 0,131i, dan untuk urutan nolnya adalah 0,42 ditambah 0,33i, seperti pada gambar. Kemudian ada tabel data feeder I9 yang kita buat sampel, yaitu panjang saluran utamanya 9,9 km dan panjang cabangnya 2,02. Adapun bebannya 2,84 megavolt ampere, dan ada data exciting setting relay feeder I9 di mana rasio primernya 300, sekundernya 5, relay income-nya OCR 0,05, GFR 0,05, OCR 0, dan GFR 0. Nah, sebelum kita menghitung arus hubung singkatnya, kita menghitung dulu adalah Z urutan positif dan urutan negatifnya, di mana kita kalikan Z konduktor dikali jarak keseluruhan, dan didapatkan 3,16 ditambah J 1,56, dan untuk urutan nolnya itu Z0 sama dengan hasilnya 5,006 ditambah J 3,934. Nah, kemudian kita menghitung impedansi sumbernya dengan rumus kilovolt primer dibagi MVA SC 3 fasa, di mana kilovolt primernya adalah 150 dan MVA-nya 2380, didapatkan XS-nya J 9,45. Tetapi untuk pada sisi 20 kV itu ada lagi, kita mencari lagi XS-nya, yaitu KV sekunder pangkat 2 dibagi KV primer pangkat 2 dikali XS primer yang di sumber. Jadi kita dapatkan XS-nya adalah J 0,168, dan untuk reaktansi trafonya itu dihitung dengan KV sekunder pangkat 2 dibagi MV trafo dikali persen trafo, di mana KV sekundernya tadi 20 dibagi MVA trafonya itu 30 dan dikali 12%, didapat J 1,6 ohm. Selanjutnya adalah arus dan impedansi dasar, di mana I busnya itu MVA bus dibagi akar 3 kV bus. MVA busnya itu adalah 160 dibagi akar 3 kali 20. Hasil I busnya itu 4,619 kA, dan untuk Z busnya sendiri kilovolt bus dibagi akar 3 dibagi I bus. Jadi 20 bagi akar 3, 11,547 tadi, dibagi 4,619 itu Z busnya, Z bus itu adalah 2,5 ohm. Nah, untuk impedansi ekivalennya itu ZEQ itu sama dengan rumusnya R tambah X ditambah XS ditambah XT. Nah, jadi untuk urutan positifnya tadi adalah 3,16 ditambah J 1,56 ditambah J0 XS-nya, yang ini tadi ditambah XT-nya J 1,6. Hasilnya 3,16 ditambah J 3,328. Nah, untuk RPU-nya sendiri itu R dibagi Z bus. R-nya 3,16, yang ini, yang Z yang sudah kita dapat, dibagi Z busnya tadi 2,5 ohm sama dengan 1,264, dan untuk X-nya XPU-nya itu X dibagi Z bus, hasilnya 1,3312, dan untuk urutan nolnya ZEQ-nya itu didapat 5,06 ditambah J 5,702. Untuk R-nya sendiri RPU itu 2,0024 dan X-nya 2,2808 PU. Nah, kemudian kita hitung I gangguan arus hubung singkat 3 fasanya, di mana rumusnya I sama dengan E dibagi Z1EQ. Nah, E-nya itu kita pada saat hubung singkat itu diasumsikan semua E itu bernilai 1. Jadi 1 dibagi Z1EQ, di mana ini adalah urutan positif. Jadi didapatkan 0,5447 PU. Dan untuk di ampernya itu kita tinggal dikalikan dengan I busnya. Jadi didapat 1075,602 ampere. Dan untuk gangguan hubung singkat satu fasa ke ground itu 3 EA dibagi Z urutan positif ditambah urutan negatif ditambah urutan 0. Nah, didapat 0,447 PU, dan untuk
nilai ampernya sendiri, maaf ini ampere, ada dikalikan IBAS itu sama dengan 1864,900,989 ampere. Kemudian kita mencari setting OCR dan setting GFR-nya. Nah, di mana kita menghitung arus beban maksimalnya dulu. IB max-nya adalah daya beban per akar 3 kali KV sekunder. Di mana tadi 2380 dibagi akar 3 kali 20. Dan IB max-nya adalah 28,70. Rasio CT yang digunakan tadi 300 di primer dan 5 di sekunder. Untuk menghitung I set primer pada OCR itu 1,2 dikali I beban maksimal. Dan didapat 82,44 ampere. Untuk menghitung arus sekunder itu sama untuk OCR dan GFR, itu I set primer per rasio CT. Itu hasilnya adalah 1,374. Nah, untuk TMS-nya sendiri, kita mencari TMS, itu time multiplier setting, adalah waktu yang ditetapkan untuk memproteksi suatu relay. Nah, rumusnya adalah T dikali arus hubung singkat 3 fasa dibagi I set primer pangkat 0,02 dikurang 1 dibagi 0,14. Nah, di mana T-nya ini dari standar IEC 60255 itu antara 0,3 sampai 0,5. Kita ambil maksimal yaitu 0,5. Ini adalah waktu yang dibutuhkan relay untuk bekerja. Nah, kita masukkan nilai-nilainya dan mendapatkan TMS-nya 0,188 detik. Untuk setting OCR income-nya sendiri itu I beban maksimalnya tadi daya beban itu diganti jadi kapasitas trafo. Didapatkan 37,52, tetapi rasio CT-nya di income itu adalah 1000 bagi 1. Untuk arus set primernya itu didapat 45,024 ampere dan I set sekundernya 0,045024 ampere dan TMS-nya sendiri itu sama rumusnya outgoing dan incoming pada OCR itu didapat TMS-nya 0,234. Nah, selanjutnya adalah GFR. Kita langsung menghitung I set primernya, di mana di outgoing itu 0,3 dikali arus hubung singkat satu fasa ke ground, itu hasilnya 559,4967. I set sekundernya rumusnya sama, itu 9,325 dan TMS-nya itu yang membedakan hanya pada arus hubung singkatnya. Tadi 3 fasa, sekarang 1 fasa ke ground. Dan untuk TMS-nya itu 0,087 detik. Untuk setting GFR income-nya itu I set primernya 0,4 dikali arus hubung singkat 1 fasa, didapat 715,9956. Dan untuk I set sekundernya itu 0,716 ampere. Dan untuk TMS-nya sendiri itu adalah 0,608 detik. Nah, berdasarkan hasil perhitungan dan data exciting, didapatkan setting koordinasi proteksi seperti pada tabel berikut. Nah, di mana nilai-nilai OCR dan GFR-nya bisa dilihat pada tabel. Nah, ini menunjukkan bahwa apabila terjadi arus hubung singkat pada sistem, maka relay akan bekerja dengan waktu standar yang telah ditetapkan atau TMS pada waktu 0,234 detik. Berdasarkan data yang didapat dan diolah, maka kita dapat tarik kesimpulan yang pertama itu terdapat selisih nilai tegangan dari hasil simulasi etap dengan modified Newton Raphson, yaitu pada bus 2 sebesar 0,011% dan pada bus 3 sebesar 0,016% dan pada bus 4 sebesar 0,014%. Kemudian, kesimpulan yang kedua didapatkan hasil perhitungan SciFi pada pengujian bus 1 sampai bus 5 berturut-turut, yaitu 12 kali per 2 bulan, 13 kali per 2 bulan, 19 kali per 2 bulan, 12 kali per 2 bulan, dan 20 kali per 2 bulan. Dan analisis ID pada bus 1 dan bus 3 adalah 0,0905 jam per 2 bulan dan 0,0028 jam per 2 bulan, dan CID pada bus 1 dan bus 3 sebesar 0,0075 411 per sekali padam dan 0,001474 jam per 1 kali padam. Menurut IEE standar 1366, nilai indeks CID memenuhi standar.
yaitu di bawah 2,3 jam per tahun. Nilai indeks HiFi tidak memenuhi standar karena standar nilai IEE di bawah 1,45 kali per tahun. Menurut SPLN 68 garis 2 1986 nilai indeks HiDi memenuhi standar yaitu di bawah 75,4 jam per tahun dan nilai indeks HiFi memenuhi standar yaitu di bawah 14,3 kali per tahun. Didapatkan aspek ekonomi berdasarkan daya yang tidak tersalurkan, PLN mengalami kerugian sebesar Rp12.8.637. Kemudian kesimpulan yang terakhir, hasil impedansi Z1, Z2, dan Z0 akan semakin kecil apabila semakin dekat dengan gardu induk. Berdasarkan hal tersebut, apabila terjadi gangguan 3 fasa, maka relay akan bekerja dalam waktu 0,234 detik. Dan untuk saran, yang pertama adalah untuk pencarian data dibutuhkan data real agar pada analisis tidak menggunakan data asumsi. Hal ini dikarenakan data yang tidak lengkap dari PT PLN Persero. Kemudian untuk saran yang terakhir, untuk analisis aspek ekonomi, peralatan ke depannya disarankan menggunakan data sesuai di lapangan, bukan berdasarkan asumsi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada Pak Yun atas bimbingannya selama mata kuliah sistem distribusi, dan juga terima kasih perhatiannya kepada teman-teman. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.